Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Di pengumuman grup disebutkan materi malam ini fikih, tapi saya nyampaikan pada pertemuan yang lalu untuk menyelesaikan tema yang lalu, yaitu bagaimana kita istiqomah di jalan yang lurus atau as-siratal mustaqim. Sebagaimana yang lalu telah diterangkan bahwa keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat itu satu-satunya kalau kita berada di as-siratal mustaqim. Dan kecelakaan manusia, kesengsaraan manusia kalau orang itu keluar dari as-siratal mustaqim. Dari itu Allah mewajibkan pada manusia 17 kali minimal berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberi hidayah, diberi taufik berada di as-siratal mustaqim. Yang lalu juga sudah diterangkan bahwa as-siratal mustaqim itu ada dua. Mustaqim maknawi. Maknawi itu tidak bisa diindra. Nah, tapi bisa dilaksanakan. Siratal mustaqim maknawi itu adalah agama Allah, kebenaran, Islam, semua yang Allah cintai, semua yang Allah syariatkan, yang Allah ajarkan, dan Rasulullah, semua yang Allah ridhoi itu siratal mustaqim maknawi. Yang kedua, siratal mustaqim hissi. Hissi itu bisa diindra. Siratal mustaqim hissi itu adalah jembatan yang membentang di atas jahanam. Manusia itu istirahat kalau sudah bisa melewati jembatan itu yang disebut siratal mustaqim hissi. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, kesuksesan manusia atau keselamatan manusia melewati jembatan yang membentang di atas jahanam itu tergantung bisa tidaknya orang itu melewati as-siratal mustaqim yang maknawi yang ada di dunia ini. Kalau gagal di dunia, gagal nanti di sana. Kalau selamat di dunia, selamat di sana. Maka Rasulullah SAW menjelaskan 4 sifat siratal mustaqim yang hissi, yang membentang di atas jahanam. Yang pertama, kata beliau, ini cuma mengulang ya. Dan ini sangat penting karena makanya Rasulullah sering mengulang penjelasan-penjelasan yang memang dibutuhkan untuk diulang-ulang. Seperti as-siratal ihdinas siratal mustaqim itu kan diulang-ulang. Sehari 17 kali. Kenapa? Memang harus diulang-ulang. Karena kalau sedikit manusia lalai, nyimpang manusia itu, keluar dari jalan yang lurus, celaka. Yang pertama kata Rasulullah, jembatannya itu lebih kecil dari pedang dan lebih tipis, lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Kalau secara akal tidak akan bisa orang melewati. Tapi bisa karena banyak orang yang Allah selamatkan melalui jembatan tersebut.
Bagaimana bisa? Itu hanya dengan pertolongan dari Allah. Maka itu kenapa di Allah Rasulullah sebutkan seperti itu, tajam. Supaya kita benar-benar bergantung kembali kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Selalu kita harus khawatir, takut, jangan-jangan kita ini termasuk hamba-hamba yang tidak ditolong. Keduanya baik penuh harap yang disebut dengan roja dan rasa takut, ini sifat daripada ibadah. Seperti kalau kita sholat, sifatnya dua, penuh harap, sangat berkeinginan, sangat berharap kepada Allah sholat kita itu diterima. Itu yang disebut roja. Kita memohon, berharap agar sholat kita ini, ibadah kita itu makbul. Dan yang kedua harus cemas, takut, khawatir, yang disebut dengan rohbah atau disebut juga dengan khauf. Kedua sifat ibadah ini, kata Imam Ahmad, itu adalah dua sayap yang harus dimiliki oleh orang yang terbang menuju Allah. Tidak boleh lemah salah satunya. Kalau salah satunya lemah, terbangnya tidak bagus. Maka burung itu terbang dengan bagus ada 3 rukun. Pertama ada kepalanya, yang kedua ada 2 sayapnya. Tidak akan hidup kalau nggak ada kepalanya, walaupun ada 2 sayapnya. Tidak ada. Datang menuju Allah Azza wa Jalla harus seperti iman. Menuju halaman moyang kita yang Allah janjikan untuk dikembalikan anak keturunan Adam, siapapun orang-orang yang pantas dikembalikannya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, "Ya Adam, wahai Adam, lemparkan anak turunanmu ke neraka." Siapa itu ya Rob? Keturunanku yang akan dilemparkan ke neraka. Dari 1000 keturunanmu itu 999 itu neraka. Satu saja yang selamat, tidak masuk neraka, langsung surga. Mudah-mudahan kita semua ini yang hadir dan keluarga kita termasuk yang mana? Yang satu. Harus yakin bahwa kita akan melewati itu perkara yang paling ngeri dan itu terakhir sudah. Paling mengerikan, di bawahnya itu neraka. Melayang 70 tahun. Maka dikuatkan mulai sekarang, banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Kemudian penuh rasa takut kita ini, ibadah kita tidak diterima. Dengan penuh harap dan rasa takut, orang itu akan hati-hati di dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, orang yang melewati jembatan itu kecepatannya berbeda-beda. Kata Rasul, yang paling cepat seperti kedipan mata, yang kedua seperti kilat, yang ketiga seperti kuda kencang, dan seterusnya. Ada yang merangkak, jatuh. Kata Imam Ibnul Qayyim, itu pun tergantung kondisi orang di dunia. Kecepatan orang melewati jembatan itu tergantung kondisi kita. Semakin cepat keruan Allah, Rasulnya, semakin nanti jembatan itu. Mada ajabtumul mursalin, kata Allah. Bagaimana sambutanmu terhadap Rasul-Rasul itu? Apakah kamu termasuk lemot atau santai-santai? Nah, santui bahasa sekarang, kurang peduli, kurang perhatian, ya nanti akan didapatkan buahnya.
Di jembatan itu dia lemot-lemot. Nah, kalau ditanya semua kita hadirin Bapak Ibu pasti ingin yang tercepat ya, inginnya. Tapi butuh kejujuran ya. Makanya orang jujur itu derajatnya di bawahnya derajatnya siapa? Nabi. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Wa may yuti'illahu wa rasulahu, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, mereka itu akan bersama orang-orang yang diberi nikmat minan nabiyyin, terus wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Jadi siddiqin tadi di bawah derajatnya para nabi dan rasul. Bagaimana siddiqin tadi? Saya ya Allah ingin tercepat. Ya kalau gitu jangan lemot-lemot. Belajar agama, mengimani, mempelajari agama Allah, nah, mengimani dan mengamalkannya serta mendakwahkan. Jadi itu, kecepatan tergantung kecepatan kita di dunia. Yang ketiga, jembatannya itu gelap gulita. Maka dibutuhkan cahaya. Maka nanti akan ada pembagian cahaya, pembagian sinar, agar orang itu bisa melewati jembatan. Dari mana cahaya itu? Cahaya itu diperoleh, dicelengi, dikumpulkan mulai di dunia ini, kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Cahaya di jembatan itu tergantung bagaimana dia memahami, mentadabburi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Karena Al-Quran itu cahaya. Dalam banyak ayat Allah terangkan Al-Quran itu cahaya. Tapi kapan Al-Quran keluar cahayanya? Kalau difahami, ditadabburi, bukan hanya dibaca. Bahkan banyak ayat yang mencela orang sekedar baca, tidak mentadabburi. Di antaranya Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Apakah kalian tidak mau mentadabburi, mendalami Al-Qur'an? Maka Rasulullah juga mencela orang yang sekedar menghatamkan. Karena muslimin sekarang condongnya Al-Qur'an itu hanya dibaca saja, buat hataman saja, dikira hanya sebatas itu. Kalau sebatas itu, maka Al-Quran itu tidak bisa menjadi hudan, petunjuk, dan tidak akan keluar cahayanya. Sehingga kita harus meyakini bahwa kebutuhan kita terhadap makna Al-Quran, terhadap kandungan Al-Quran, jauh-jauh di atas kebutuhan kita daripada membaca. Membaca pahalanya besar. Tapi yang lebih urgen, lebih penting dari itu, mengerti maknanya. Allah berfirman, "Awaman kana maitan", apakah orang yang telah mati? Nah, orang yang telah mati tadi orang yang jauh dari Al-Quran. Jauh dari mengerti makna Al-Quran. Itu hatinya mati. Karena makna Al-Quran itu seperti air dengan tanaman. Bagaimana tanaman kalau nggak ada airnya atau kurang penyiramannya? Demikian juga hati manusia ini dengan makna Al-Quran. Yang kurang dari Al-Quran, dari makna Al-Quran, seperti tanaman kurang penyiraman, kerdil, ya kadang ngaji tapi ya jarang-jarang. Yaitu kayak tanaman yang dibonsai. Kalau bonsai masih bagus, tertarik, mahal. Nah kalau hati, bahaya itu. Nah, Allah berfirman, "Awaman kana maitan", apakah orang yang telah mati? Surat Al-An'am ayat 102 insyaallah. "Awaman kana maitan", apakah orang yang telah mati? Ini menjelaskan orang yang mati secara hakiki adalah orang yang mati hatinya. Walaupun badannya orang paling sehat di dunia ini. Tapi kalau hatinya mati, dia orang yang mati sebelum matinya. Dia telah mengubur dirinya sebelum dikubur.
badannya yang gagah adalah bangkai berjalan. Jadi katakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Nah, maka bisa dihidupkan walaupun sudah jadi bangkai, bisa dihidupkan. Bangkai berjalan tadi bisa dihidupkan, ditarik ke majelis ilmu. Ayo duduk, kita sirami hati kita ini. Waja'alna lahu nuran, waja'alna lahu, dan kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Tadi ya, untuk bisa keluar cahayanya, difahami, belajar tafsirnya. Alhamdulillah kita ada jadwal tafsir. Yamsi bihi finnas, kata Allah, dia bisa berjalan di dunia ini di bawah keridhaan Allah, berjalan di muka bumi ini di bawah keridhaan Allah ketika berjalan di atas cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu yang ketiga, kita sangat butuh untuk memperbanyak talabul ilm. Sehingga ulama-ulama dahulu seperti Imam Nawawi rahimahullah, sehari itu bisa belajar sampai 12 kali. Imam As-Sun'ani 13 kali. Kita kan cuma jadi usahakan seminggu sekali itu buat mauidhah saja, nasihat-nasihat saja. Tapi untuk menerangi hati, menambah ilmu, itu jangan seminggu sekali. Kita ini orangnya banyak lumurnya, banyak dosanya, banyak kotorannya, sok-sokan ya, merasa selamat, merasa bersih. Itu orang-orang dahulu, imam-imam ahlus sunnah, Masya Allah mereka bahagianya. Tidak ingin waktunya terlewat begitu saja. Tidak ingin waktunya berlalu tanpa ibadah kepada Allah, tanpa takarrub kepada Allah. Jarang mereka tidur. Nah, tidur itu hanya sesuai kebutuhan saja. Nah, karena tidur itu, banyak tidur itu mematikan hati. Yang merusak hati itu ada 5. Banyak makan, banyak bicara, banyak tidur. Yang 2 lupa saya. Nah, yang keempat, tadi itu yang ketiga, butuh cahaya. Tergantung keseriusan kita. Maka sekarang sudah zaman canggih. Direkam taklim sebanyak-banyaknya, nggak usah ngerekam yang lainnya, taklimnya demi hati kita. Karena nasib kita di akhirat, di dunia bahkan di akhirat, tergantung hati kita. Nilai manusia itu tergantung kondisi hatinya. Yang dilihat oleh Allah di dunia dan di akhirat, kondisi hatinya. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum." Allah tidak melihat tampang-tampang kalian. Allah tidak melihat jasad-jasad kalian. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah hati kalian dan amalan kalian. Mari kita nganggur-nganggur, kerja apa saja ibu-ibu sambil ngupas berambang bawang, itu kan bisa walaupun ndak dipikir, nggak usah sampai mengkerut wajahnya karena mikirkan, itu nggak usah. Itu dengan jalan sendiri, tangannya pegang pisau sudah jalan, nggak usah dipikir. Mikirnya apa? Ilmu yang dipikir, karena ilmu yang akan menerangi hatinya. Nah, matang sudah dapat 2 kali taklim, 2 kali bahasan. Selesai ustadz ini, ganti ustadz ini. Siang sudah capek, ilmu hati sudah kenyang, makanan hatinya lebih dulu. Setelah itu masakan matang, maka perutnya sekarang dikasih makan, sehingga makan 2-2. Begitu. Bapak-bapak juga kerja apa? Apalagi yang sambil nyervis kulkas ya. Itu kan sudah baku ilmunya, nggak usah dipikir-pikir sampai daki-daki dalam-dalam.
tinggalkan aja itu sambil kerja tangannya, tapi hatinya dengarkan ilmu. Kita lihat contohnya ulama-ulama salaf. Makan, panggil saudaranya, ayo tunggu, bacakan kitab, aku tak makan. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah, BAB, ya BAB itu. Itu pun tidak mau, terbuang begitu saja waktunya, beliau panggil saudaranya, panggil keluarganya. Bacakan kitab ini, aku tak BAB. Nah, sampai segitunya. Saking apa? Emangnya waktu, karena emang manusia itu di neraka. Kata Allah, ya, wal asri, demi masa, innal insana lafi husrin. Manusia itu dalam neraka, kecuali yang mensifati dirinya dengan 4 sifat: beriman, beramal soleh, berdakwah, dan bersabar. Yang keempat, diulang-ulang, cahaya kita sangat butuh, mumpung ada HP, mumpung ada waktu, apalagi yang sudah pensiun ini, ya sudah nggak mikir tugas lagi, diberi kesehatan, itu nanti ditanya waktu itu. Kata Allah, kata Rasulullah, setiap hamba tidak akan beranjak, tidak akan berpindah dari hadapan Allah pada hari penghisapan, kecuali ditanya 4 perkara. Di antaranya pertanyaannya, umurnya digunakan untuk apa? Umur itu waktu. Maka untuk memperbaiki diri adalah dengan memperbaiki waktunya. Memperbaiki waktu itu, dengan waktu itu ada 3. Waktu yang sudah lalu, waktu yang sedang dijalani, dan yang akan datang. Kalau memperbaiki waktu yang telah lalu dengan banyak istighfar. Rasulullah itu sekali majlis, kata dihitung oleh para sahabat, kadang 70 kali sampai 100 kali membaca apa? Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini orang ada dosanya, sudah diampuni, karena nanti kita ini sedang berjalan dengan cepat menuju apa? Jembatan tadi. Yang keempat adalah di jembatan itu ada penyambar-penyambar. Sehingga di situ kalau kata Imam Ibnu Qayyim, itu pun di dunia, jembatan di dunia ini ada penyambarnya. Shirathul Mustaqim yang maknawi itu ada penyambarnya. Penyambarnya pertama adalah nafsu. Hawa nafsu. Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintah dalam kejelekan. Dan nafsu itu ada pada setiap kita. Maka manusia di hadapan nafsu itu pun cuma 2, nggak ada yang ketiga. Pertama, orang yang sukses, bahagia, selamat. Siapa itu? Orang yang mampu menguasai nafsunya, mampu mengendalikan nafsunya. Bagaimana caranya? Nafsunya ditundukkan kepada Allah, ditundukkan kepada ajaran Allah. Maka apabila ada ajaran Allah tidak disukai oleh nafsunya, jangan nafsunya yang didahulukan, tapi apa? Allah Azza wa Jalla. Itu. Kalau hati sudah dilatih, hatinya sudah dikuasai, maka hatinya akan tenang. Allah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah," wahai jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya. Nah, disuruh kembali kepada keridhaan Allah. Itu yang pertama. Dan Allah berfirman, "Fa'amma man tagha," adapun orang yang melampaui batas, wa asaral hayatad dunya, dan mengikuti, mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, tempatnya neraka. Manusia kalau tidak ada di jalan yang lurus, dia mengikuti tabiatnya, mengutamakan kepentingan dunia, mendahulukan urusan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian itu lebih mengutamakan dunia.
Dan itu bukan orang pandai, bukan orang cerdas. Orang cerdas itu kata Rasulullah, al-kaisu mandana nafsahu. Orang cerdas, orang yang menahan nafsunya, wa amina lima ba'dal maut, dan menahan nafsu dan beramal untuk kematiannya. Bagaimana nanti saya di atas sirat itu bagaimana? Itu yang harus mengiang-ngiang di dalam pikiran kita, yang membuat kita ini nggak bisa tidur. Karena Rasulullah SAW bersabda, ajaban dinar, aku heran dengan neraka itu. Nama haribuhu, kok bisa ada orang takut neraka tidur? Wa ajaban lil jannati, dan aku heran dengan surga. Nama talibuhu, kok ada orang pingin surga itu enak-enak tidur. Jadi mau tidur istirahat bukan sekarang. Nah, sebentar lagi, dunia hidup itu sebentar. Nah, dan kita yang sudah lalu sudah lupa bagaimana nanti seberat-beratnya di dunia itu dilupakan oleh Allah setelah merasakan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, fa amma man khaufa maqama rabbih, adapun orang yang takut kepada Allah, ya, takut nanti menghadapi jembatan ini, wa nahan nafsa, dan menahan nafsunya, ini fa innal jannata hiyal ma'wa, surgalah tempat kembalinya. Ayat ini terang jelas. Mari kita harus jujur. Yang ingin selamat baran jembatan, kita kuatkan tekad untuk menyelamatkan darah daging kita dari bahan bakar neraka. Yang kedua, itu nafsu, musuh pertama. Yang kedua, di dalam diri kita ada syaitan. Yang setan itu kata Rasul bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Maka setelah setan itu diputusi oleh Allah neraka, setan berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku tangguh, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Dan itu dikabulkan, coba. Dikabulkan sebagai ujian bagi kita, bukan menunjukkan kalau gitu dia setan itu, iblis itu makbul ya. Iya, diterima, karena diterimanya doa itu belum tidak menunjukkan kebaikan seseorang. Iblis pun dikabulkan oleh Allah ya. Walaupun orang kafir berdoa misalnya, bisa dikabulkan. Nah, maka dia mengatakan iblis, wabima awaitani, ini surah Al-A'raf. Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, la'aqudanna lahum, aku pasti akan menduduki untuk hamba-hambamu siratal mustaqim, jalanmu yang lurus. Jadi jalan Allah yang lurus diduduki oleh iblis. Dalam hadis, iblis tiap hari, iblis itu tiap pagi duduk di singgasananya. Kemudian mengatakan kepada bala tentaranya dari kalangan syaitan, man adalla musliman al-yauma, barang siapa hari ini bisa menyesatkan muslim, al-bastuhu al-taj, aku akan berikan mahkota kebanggaan. Jadi iblis, setan berlomba menjadi orang terbaik dengan berebut mahkota dari iblis. Sore hari laporan, apa yang kamu lakukan? Saya membuat orang itu teler. Apa itu? Saya membuat orang mencuri. Wah, itu biasa itu. Kecil itu, gampang. Saya membuat orang cerai suami istri. Wah, anta. Diberi mahkota. Tiap hari, tidak ada berhenti, tidak ada tidur setan itu. Bahkan tidur, orangnya tidur dikencingi orang supaya nggak bangun tidur. Masuk ke lubang mulut dan ke lubang hidungnya. Nah, yang digoda ini
santai-santai saja tadi, santuy. Itu setan tidak hanya menduduki saja di jalan yang lurus. Di ayat 17-nya setan mengatakan summala'atiyannahum. Sungguh aku akan mendatangi mereka. Jemput bola bahasa sekarang. Bukan hanya jalan Allah yang diduduki, tapi dijemput. Min baini aidihim, dari arah depan. Didatangi oleh iblis dari setan-setan dari arah depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Wala tajidun syakirin, akan mendengar A'raf 16-17. Apa yang dimaksud iblis datang dari depan? Apa yang dimaksud iblis datang dari belakang? Kalau Shiratal Mustaqim itu semua ulama tafsir sepakat adalah ini diantara tafsirnya dinukal wadih, agamamu. Diantara juga Ibnu Mas'ud mengatakan kitabullah. Shiratal Mustaqim itu maknanya agama Islam atau kitab Allah, Al-Quran. Itu Shiratal Mustaqim. Ada juga dari Jabir radhiyallahu an, Shiratal Mustaqim adalah Islam. Dari Imam Mujahid, Shiratal Mustaqim adalah kebenaran. Wal jami'u, kata Imam Ibnul Qayyim, semuanya makna-makna tadi ibaratun an makna wahidin. Itu adalah ungkapan dari satu makna. Jadi Shiratal Mustaqim tadi ungkapan dari kebenaran, ungkapan dari Islam, ungkapan dari Al-Quran. Wahwa Shiratal Mustaqim itu adalah wahwa at-tariqu al-musilu ilallah. Shiratal Mustaqim itulah at-tariq, jalan yang mengantarkan kepada Allah. Itu Shiratal Mustaqim yang kita minta itu loh dalam sholat. Waqad taqaddamat, hadis telah lalu hadis yang mengatakan dari Sabrah bin Abil Faqih, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, kata Rasulullah, qa'ada li ibni Adam. Syaitan itu duduk pada Bani Adam bi'atrukihi kulliha, seluruh jalannya. Maksudnya jalan-jalan kebaikan, seluruh jalan-jalan kebaikannya diduduki. Nah, fama min tariqi khairin, maka tidak ada satu jalan kebaikan illa wasyaitanu qa'idun alaihi. Tidak ada satu jalan kebaikan pun kecuali syaitan itu menduduki. Walaupun sholat misalnya, mungkin dibiarkan dia sholat, tapi diupayakan tidak dapat apa-apa, sehingga sholatnya itu busung. Dan itu banyak kita rasakan, sering kita rasakan. Allahu Akbar. Itu takbir apa? Takbiratul ihram, ya. Tapi itu kata Syekh Utsaimin menjadi pintu keluar dari sholat. Allahu Akbar, lisannya, hatinya setelah itu keluar, nggak tahu kemana, yang nyervis, ya, yang sesuai kesibukannya masing-masing, melanglang kemana, buana. Sampai nggak tahu imam baca apa, saya sudah rakaat keberapa, tahu-tahu imam sudah sholat. Sehingga dia kadang sholat tapi dapat dosa. Allah menyiksa orang yang seperti itu. Allah berfirman, wailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu, lalai itu. Nah, sehingga kata Rasul, ada orang sholat itu pahalanya separuh, ada yang seperempat, ada yang sepertiga, ada yang seperdelapan, bahkan ada yang dapatnya sepersepuluh. Sepersepuluh kan berarti 90%-nya itu keluar, melanglang. Karena nilai sholat tergantung kehadiran hatinya. Syaitan datang, kata Rasulullah SAW, setelah iqamah dan setelah takbiratul ihram. Syaitan yudzakiru hadza. Diingatkan ini dan diingatkan itu. Yang tidak hadir di luar sholat, hadir di dalam sholat. Bahkan barang hilang
bisa ketemu ketika dia sholat. Nah, sampai Imam Ahmad ditanya, apa hukumnya sholat untuk cari barang hilang? Apa Ustaz Ruli? Jawab. Apa hukum sholat cari barang hilang? Nah, itu tadi kan. Bahkan ada tanya kepada Imam Ibnu Hazm, tanya kepada beliau. Ya Imam, saya kehilangan barang penting sekali. Terus setelah sholat kok ketemu, bagaimana sholat saya? Enggak apa-apa. Terus tadi ditanya, nanti diamalkan oleh bapak-bapak, barangnya hilang, enggak ketemu-ketemu, sholat. Namanya sholat apa lagi? Sholat apa itu? Saya ulang, kata Imam Ibn Abdul Qayyim, tidak ada satu jalan kebaikan pun kecuali syaitan mendudukinya. Jadi kita harus perangi, jangan diikuti syaitan itu. Karena ini musuh. Allah berfirman dalam banyak ayatnya, inna syaitana lakum aduwwun. Syaitan itu musuh bagimu, fattahiduhu aduwwa. Jadikan musuh. Wala ta'budu syaitan. Jangan kalian menyembah syaitan. Nyembah itu ikut apa kemauan syaitan. Itu menjadikan nafsunya sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Rasulullah juga bersabda, ta'isa abdud dinar, celaka hamba-hamba dinar. Berarti dia beribadah kepada dinar. Dia beribadah pakaian. Nah, Rasul mengatakan ta'isa abdul khamisah. Nah, urusan dodolan pakaian sampai lupa sholat. Urusan beternakan, ngikuti pantatnya sapi sampai lupa sholat. Urusan lombok dan tomat sampai lupa. Itu hamba-hamba dunia. Beribadah pada dunia. Yaqta'uhu anas saliki. Syaitan mendatangi, syaitan menduduki dia untuk memutus perjalanannya dia menuju Allah. Setan itu tahu kondisi hati orang. Sementara kita enggak lihat. Maka yang dituju oleh setan bukan badannya, karena badan itu ikut aja. Fisik ini, badan hanya ngikuti badannya. Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jasati mudghatan. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasatu kullu. Kalau bagus segumpal daging itu akan bagus seluruh badannya. Wa idza fasadat fasadal jasatu kullu. Kalau rusak segumpal daging ini, rusaklah seluruh badannya. Badan ini bala tentara. Ini tergantung kondisi komandannya. Apa itu? Hati. Maka yang dirusak dulu oleh syaitan adalah hatinya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Tadi penjelasannya setiap jalan. Kemudian Allah katakan bahwa iblis akan mendatangi dari arah depan. Maksudnya apa dari arah depan? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, min kibalid dunya, dari arah dunia. Dari arah dunia diapakan? Diberi semangat urusan dunia, ketemu teman dunia. Pikirannya tidak lepas dari urusan dunia. Nah, namanya hubbud dunya. Sampai kata Rasulullah SAW, kalaulah manusia diberi 2 lembah emas, dia akan kurang yang ketiganya. Dia masih menginginkan yang ketiga. Kalau dia diberi 3 lembah, dia ingin yang keempat. Dan begitu seterusnya. Dia baru berhenti setelah mulutnya diisi dengan tanah. Baru berhenti. Wa man taba taballah. Barang siapa yang bertobat. Kenapa Rasul mengatakan taubat? Rasul mengatakan taubat menunjukkan bahwa hubbud dunya, cinta dunia itu membahayakan dan termasuk perbuatan jelek. Nah, maka orang diberi semangat oleh iblis didatangi. Terus arah akhirat itu nanti gampang itu dibuat gampang. Itu dibuat
Nah, ini namanya pembodohan, memutar balik yang hakikat. Karena tadi kata Rasul, orang cerdas itu urusan akhirat yang didahulukan. Nah, sementara tabiat manusia yang kurang bimbingan Al-Quran, dia mesti mengikuti, mesti mencintai dunia. Allah berfirman, Innal insana lirabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu terhadap penciptanya, terhadap Allah lakanut. Lakanut itu cengkal, bebel, nambeng bahasa kita. Lakanut. Apa sebabnya? Allah terangkan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Itu yang kamu lihat. Manusia itu, kebanyakan manusia itu cengkal. Makanya tadi masuk yang 999 itu sebabnya bebel. Apa sebabnya kata Allah? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena dia sangat syadid, itu sangat, karena dia sangat mencintai dunia. Yang dijadikan ukuran sukses, bahagia, itu urusan dunia. Dia bangga-bangga urusan ngaji nanti saja. Ketemu saudaranya, berapa rapotmu? Kamu sudah berapa gajinya? Di mana anakmu? Urusannya dunia saja. Sungkan, tabu kalau bicara agama. Itu namanya hubud dunia, anak-anaknya dunia, pecinta dunia. Itu hasil karya seperti itu. Hasil karyanya siapa? Iblis, yang Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 17 ini. Wa kadzalika qala Al-Hasan, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, ini imam tabi'in, min kibalil akhirah. Ada dari sisi akhirat. Dari depan tadi bisa dimaknai juga dari sisi akhirat. Takdziban bil ba'si wal jannah wan nar. Tidak percaya, dan itu resiko memang. Orang yang terlalu mencintai dunia disebabkan karena kurang percayanya dengan urusan terpenting. Ada sahabat sedang membenahi jendelanya yang rusak. Ya. Apa yang kamu lakukan? Usallihu ya Rasulullah, aku perbaiki, ini rusak karena memang sudah rusak. Artinya memang wakil, kenyataannya memang rusak. Tapi Rasul malah mengingatkan, al-amru asra' min hadza. Urusan akhirat lebih utama, lebih penting dari sekedar benahi ini. Nah, sekarang muslimin sibuk ganti porselen. Oh, porselennya ada produk baru ke toko. Porsinya enggak ada apa-apa, enggak masalah. Pagernya ini, wah ini ada model baru. Dan seterusnya, urusannya porselen, makanan, minuman, itu aja. Dunia. Wa min khalfihim, dari arah belakang, masih ayat 17 ya. Iblis datang dari arah belakang, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, uraghibuhum fi dunyahum. Nah, orang itu diberi semangat, dibuat cinta terhadap dunia. Ini diantara tafsir dari Ibnu Abbas. Kalau kata Hasan Al-Basri, min kibali dunyahum, sama. Dari arah dunia. Uzayyinuha, dihiasi dunia. Tapi itu ya gambaran hubud dunia, para pecinta dunia, para anak-anaknya dunia. Ini wa usahi. Syahi ini senang gitu. Wa an Ibnu Abbasin min kibalil akhirah, juga dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas ada dua riwayat. Pertama, disenangkan pada dunia. Yang kedua, yang dimaksud dari belakang itu dari sisi akhiratnya. Di urusan akhirat diapakan? Kata Abu Soleh, ini juga imam tafsir, usakkikuhum fil akhirah. Diragu-ragukan terhadap akhirat. Oh, paling akhirat itu enggak ada. Santai saja. Nah, mumpung masih kuat, apa yang kita maukan, kita turuti, toh uangnya. Nah. Wa ubaiduha alaihim, dan dijauhkan dari
akhirat, sama itu juga hakikat iblis. Ini penting karena ini bahasan kita supaya kita jangan tertipu, jangan terbawa. Dan ini ayat ini untuk ngoreksi hati kita. Wan aimanihim, didatangi juga dari arah kanan. Fihu alaihim amrodinihim, dari arah kanan ini orang yang semangat beragama. Di usabihu itu maksudnya dirancukan pada Bani Adam dalam perkara agama. Karena semangat, ya saking semangatnya mau takbir ditambahi. Satu baca An-Nas, ya. Yang satu baca Al-Ikhlas, yang satu baca Bismillah, yang satu baca A'udzubillah. Mau azan, saking semangatnya, mau azan baca solawat, mau takbir. Nah itu nambah-nambahi saking semangatnya. Ini hasil karya juga. Dan itu keluar dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang telah ditempuh Rasulullah. Salat, kata Aisyah radhiyallahu anha, iftatahas salatu bitakbir. Rasulullah membuka salat dengan Allahu Akbar. Karena sekarang banyak muslimin nambah-nambahi. Bacaan-bacaannya banyak. Badannya juga sebelum takbir goyang-goyang, goyang kanan kiri. Setelah itu tangannya dilemes-lemeskan dulu. Setelah itu tangannya lembeian ke depan, ke belakang. Ini mau takbir. Kayak komando pasukan serbu kayak mau gitu. Diterangkan oleh Imam Al-Qayyim di dalam kitab ini juga ada 10 kebid'ahan yang dilakukan muslimin hasil karya syaitan bagi orang sebelum takbiratul ihram. Nah, permainan-permainan syaitan. Dirubah-rubah agama Allah. Baca astagfirullah habis salat, astagfirullah, wah kurang, tambahi hal azim. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wah, kurang mantep, tambahin lagi. Ya baru nih tambahnya. Hafal ini, karena dia orang Muhammadiyah. Yang hafal siapa yo? Pak Khairi hafal. Monggo Pak Khairi gimana? Apa tambahnya? Banyak, lebih banyak tambahannya malah ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Apa nih? Sebenarnya nggak ngapalkan, cuma sering bermakmum, otomatis hafal. Ketularan imamnya ini. Ini namanya subuhat. Subuhat itu kerancuan, hati-hati. Itu subuhat ini penyambar. Hati-hati, tersambar di dunia, hati-hati nanti. Tersambar nanti di jembatan yang membentang di atas jahanam. Nah, tersambar oleh ini subuhat. Wa qala Abu Saleh al-haqqu, kebenaran diragu-ragukan, usakkikuhum fi. Kurang mantap kalau kayak gini. Wudu saja kadang wudu saja. Yang dicontohkan oleh Rasulullah membasuh wajah 3 kali. Ini kurang mantap sampai 5 kali. Nah, bahkan ada, saya punya teman dulu dari Kepanjen, waktu di pondok. Kalau mau wudu dia nongkrong di jedingnya itu, di tembok jedingnya itu nongkrong situ. Tidak cukup berdiri nongkrong situ, jebur. Imamnya sudah takbir, sudah mau rukuk, dia belum selesai urusan tadi. Mau memastikan saya sudah berwudu, padahal badannya sudah kelumus. Pakaiannya sudah basah semua, dia lari kumus ke soft. Belum lagi di softnya dia masih sibuk tadi us. Nah, ini para ulama juga bingung ini. Kata Imam Syafi'i, orang yang ragu pada dirinya ini bukan orang sehat. Nah, imamnya takbirnya ruku, langsung ruku, ikut ruku. Dari tadi nggak ruku. Nah, diragu-ragukan
Kata Ibnu Abbas, min kibali hasanatihim, dari kebaikan-kebaikannya. Maksudnya jalan-jalan yang kebaikan yang dicontohkan oleh Rasul dirubah-rubah, ditambah-tambahi, dikurangi, yang banyak nambahi ya. Jadi mau takbir akeh tambahannya. Jadi kalau mau takbir cukup baca Allahu Akbar. Bismillah, gak usah, gak ada contohnya. Baca An-Nas, apalagi An-Nas. Al-Falaq, Al-Ikhlas. Kenapa kok An-Nas? Ya. Nah, itu keluar dari Allah akan mengatakan Dzalika hududullah, tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, fala ta'taduha. Jangan dilebihi, jangan melebihi batasan. Kenapa astagfirullah masih ditambahi hal azim? Selesai salam astagfirullah hal azim. Itu baik apa buruk, Pak Khairi? Ditambahi hal azim. Boleh enggak pertanyaannya? Boleh. Kan baik baca hal azim yang maha agung. Nah, apa? Oh, ya Pak, subhanallah biha. Nah, jadi ikuti aja batasan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Sama dengan sholat subuh 3 rakaat. Pripun Pak Khairi? Sholat subuh 3 rakaat, baik apa buruk? Nah, boleh apa enggak boleh? Haram apa halal? Haram, kenapa? Melampaui batasan, tidak boleh. Bacaan demikian juga. Nah, Al-Fatihah ya itu aja 7 ayat. Mau amin saja saya ditambahi apa tambahnya? Nah, Rabbi firli wali walidayya, amin. Jadi Rabbi firli dan seterusnya. Ini juga hasil karya. Nah, min kibalil hasan, sama ini dari arah kebaikannya, ini yang dimaksud dari sebelah kanan tadi ya. Yang dimaksud didatangi iblis dari sebelah kanan. Wa an sama'ilihim, dari arah kiri. Apa yang dimaksud? Dari arah kiri, as-sayyi'atu, didatangi iblis dari kejelekan-kejelekan. Bagaimana iblis mendatanginya? Ya'muruhum biha. Iblis menyuruh. Nah, diberi wa yahussuhum 'alaiha. Yahussu artinya memberi semangat, diberi semangat. Mumpung ini kata orang sekarang datang dari alim Allah min fauqihim. Allah tahu itu dari atas. Allah itu di atas. Nah, Allah tahu, iblis lu tahu bahwa Allah itu di atas. Nah, kok ada orang ngaku muslimin mengatakan Allah di mana-mana, Allah di segala tempat, kalah dengan siapa? Iblis tahu. Nah, Allah qala asy-Sya'bi, berkata asy-Sya'bi, Allah azza wa jalla anzala ar-rahmah 'alaihim min fawqihim. Kenapa iblis tidak bisa mendatangi manusia, menggoda manusia dari arah atas? Karena kata Al-Imam Asy-Sya'bi, karena Allah itu menurunkan rahmat dari atas. Wa qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, ini juga imam-imam tafsir. Ataka syaitan ya ibna Adam min kulli wajhin. Setan itu mendatangi kalian dari segala arah. Ghairi annahu lam ya'tika min fawqik, dan syaitan tidak bisa mendatangi engkau dari atas, dari atasmu. Lam yastati, dia tidak mampu, setan itu tidak mampu an yahula, untuk menghalangi bainaka wa baina rahmatillah. Setan itu kelemahannya, nah, kalau selama ini kan setan yang tahu kelemahan kita. Dia juga diajari oleh Allah sebagai rahmat dari Allah. Allah mengabarkan kepada kita bahwa setan kelemahannya tidak mampu menghalangi turunnya apa? Rahmat Allah. Kabarkan hatinya ke atas.
murni, ikhlas, vertikal, hanya ingin ridho Allah di dalam beragama, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak ada tujuan lain, tidak ada misi lain, tidak ada maksud lain saya beragama kecuali ingin ridho Allah, ingin dicintai oleh Allah, ingin diselamatkan oleh Allah, ingin disampaikan oleh Allah ke surganya. Karena takut kita dimasukkan ke neraka Allah, takut di dunia ini dari kesesatan, takut dari azab neraka, takut dari azab mahsyar. Kalau jujur kepada Allah, ikhlas dan bersabar, maka setan lemah. Tahu ya kelemahan setan? Apa? Ikhlas dan jujur. Tapi kalau tendensi dunia, menjadi pejuang-pejuang agama katanya. Nah, yang disebut dengan mudahanah. Mudahanah itu para pedagang agama. Dia mencari dunia berdasarkan atau dengan mengorbankan agamanya. Itu namanya mudahanah. Di dalam surat Al-Waqiah ya. Tudhinun. Maaf. Gimana Pak Muji? Mudahanah itu mengorbankan dunia, mengorbankan agama untuk mencari dunia. Yang benar mudarat itu mengorbankan dunia untuk agamanya. Ikhlas karena Allah. Nah, ini tadi penjelasan tentang surat Al-A'raf ayat 16-17. Bagaimana supaya kita ini, bagaimana kiprah dan tips syaitan, dan ini ditulis lengkap di budaya syaitan, ditulis lengkap apa saja oleh Al-Imam Ibnu Qayyim mulai dari bab 13 di dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan fi Masayidi Syaitan, benteng yang kuat menghadapi tipu daya syaitan. Di surat An-Nisa inilah yang kita bahas. Semoga Allah SWT mengurangkan hidayah dan taufiknya agar kita ini menjadi orang yang kokoh. Ya, jadi yang dibutuhkan untuk agar kita terselamatkan ketika menyeberangi jembatan yang membentang di atas jahanam, selamat dari sambaran-sambaran di dunia ini, kita harus apa? Kokoh. Yang tidak kokoh di dunia, tersambar oleh urusan dunia, terbawa oleh tipu daya syaitan, maka akan tersambar di sana. Maka Rasulullah SAW mengajarkan agar kita selalu berdoa kepada Allah, Ya musarrifal qulub, Ya Allah yang mengarahkan hati, sarrif qalbi ala ta'atika. Itu doa yang kita panjatkan. Arahkan hatiku menuju ketaatan kepadamu, ke dalam ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub, kalau kita sudah berada di atas ketaatan, minta kokoh di situ. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku. Asalkan kita jujur, asalkan kita ikhlas dan bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengokohkan baik di dunia dan di akhirat. Allah sendiri yang mengatakan dalam firman-Nya, "Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit." Allah yang akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit dengan jawaban yang tepat, dimulai dari pertanyaan mungkar nakir. Ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah menjawab 3 pertanyaan mungkar nakir di alam kubur, sehingga dia sukses menghadapi fitnah terakhir, yaitu menghadapi pertanyaan mungkar nakir. Kalau sudah bisa menjawab itu, urusan ke belakangnya sudah selesai. Nah,
Semoga ini menjadi ilmu merapatkan kita ke jalan yang lurus. Semoga Allah SWT lindungi kita dari ketergelinciran di dunia, dari sambaran-sambaran subuhat, sambaran-sambaran syahwat, sambaran-sambaran dari syaitan. Semoga Allah SWT mengampuni dan memaafkan dosa-dosa kita, dan kita ditakdirkan keluarga kita semuanya dari api neraka dan dimasukkan ke surganya tanpa terjilat oleh api neraka walaupun sekejap pun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi